Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan hari ini saya ingin mereview pertandingan yang bukan pertandingan Arsenal ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat thumbnail saya ya, ini pertandingan kemarin Manchester United melawan Chelsea, atau lebih tepatnya Chelsea melawan Manchester United ya. Pertandingan yang saya sebut sebagai El Sakiko. Ya kalau di La Liga itu ada El Clasico ya, di mana pertarungan antara Real Madrid dan Barcelona, yang kalau mereka ini ketemu, pertandingannya ini sudah hampir pasti pertandingan yang seru dan apa ya, akan memorable gitu ya, dan selalu akan diingat gitu. Nah, El Sakiko ini adalah istilah yang saya dapat dari fans channel di Inggris ya. Jadi fans channel di Inggris, lebih tepatnya ini saya dapat dari penggemar Chelsea ya ini ya. Sebentar ya, ini namanya Matis Armani. Ini kalau nggak salah sih orang yang pertama yang mengeluarkan istilah El Sakiko ini ya. El Sakiko ini adalah pertarungan antara dua klub di mana kedua manajernya ini terancam dipecat gitu ya. Jadi inilah El Sakiko antara Manchester United dan Chelsea, di mana ya memang kedua manajernya ya, Pochettino dan Erik ten Hag, saat ini terancam dipecat gitu ya. Ya kita nggak tahu lah apakah benar akan dipecat atau enggak, tapi rumor-rumor yang beredar ini kedua pelatih ini berada di ujung tanduk. Makanya ini adalah pertandingan El Sakiko gitu ya. Nah, sebenarnya saya nggak pengen bikin video ini ya, karena ini bukan pertandingan Arsenal. Cuman eh tadi tadi saya ngerekam ini malam. Jadi siang tadi waktu saya lagi scrolling FB, itu ada satu komen yang mengatakan bahwa nah, inilah seharusnya pertandingan antara tim saya. Jadi orang ini penggemar Arsenal, jadi dia bilang inilah harusnya pertandingan tim saya melawan Manchester City. Ya, saling terbuka, saling menyerang, bernyali gitu ya, berani saling menyerang. Eh, Ya intinya dia ngerasa bahwa pertandingan seperti ini itu harusnya yang menjadi pertandingan penentu juara liga gitu loh. Jadi makanya dia ngerasa bahwa pertandingan ini nih seharusnya bagaimana pertandingan Arsenal melawan Manchester City itu berlangsung gitu. Ya, di sini saya mau ngomong bahwa bernyali itu tidak sama dengan serampangan gitu. Ya, jadi berani itu tidak sama dengan gerasak gerusuk gitu. eh, Bukan hanya asal maju, bukan hanya asal nyerang gitu ya, bukan hanya asal berani gitu. Jadi berani itu tidak sama dengan serampangan, bernyali itu tidak sama dengan serampangan. Dan disinilah menurut saya kedua tim ini ya, Chelsea dan Manchester United ini, menurut saya ini bermain sangat serampangan kemarin ya. Jadi ini adalah dua tim yang menurut saya tidak bisa mengendalikan pertandingan gitu. Ya, jadi ini bukan dua tim yang beradu taktik dan strategi yang mumpuni saling serang, tapi ini adalah dua tim yang saling apa ya? Dua tim yang saling asal-asalan nyerang gitu loh. Jadi ya kita bisa lihat ya ini dari mana? Dari field tiltnya ini. Ini jadi kelihatan sekali bahwa kedua tim Manchester United dan Chelsea ini sama-sama tidak bisa mengendalikan pertandingan. Ya, di awal-awal pertandingan ini di sini ya, Manchester United tidak bisa mengendalikan pertandingan, berakibat mereka kebobolan 2 gol. Ya, ini
ada serangan-serangan tapi nggak bisa kemana-mana. Lalu di sini ya, di pertengahan, ya di sebelah sini, ini kesalahan dari itu kan, Caicedo ya, yang berakibat Chelsea kehilangan kendali permainan. Ya, kehilangan kendali permainan sampai dia terjadi 3 gol. Lalu ya mulai di sini unggul 3 gol, Manchester United kehilangan kendali permainan, Chelsea yang mengendalikan permainan, sehingga terjadi 2 gol di penghujung pertandingan ya. Jadi di injury time itu 2 gol, 1 penalti dan 1 gol dari corner kick gitu. Terjadi ya di menit benar-benar menit akhir gitu kan, dari injury time. Dan ya inilah makanya saya bilang ini pertandingan yang apa ya, 2 tim yang tidak bisa mengendalikan jalannya pertandingan gitu. Jadi memang ini kalau misalkan diperpanjang gitu ya, diperpanjang 10 menit lagi aja, menurut saya 10 menit lagi ini keadaan akan berbalik, Manchester United yang akan bisa menang. Kalau kita perpanjang lagi tadi itu 10 menit Manchester United bisa menang, 10 menit lagi itu akan berbalik lagi ke Chelsea. Kenapa? Karena ini kedua tim memang sama-sama tidak bisa mengendalikan permainan. Kemarin kalau kita lihat, benar-benar ini pertahanan kedua tim ini kalau menurut saya amburadul banget gitu loh ya. Jadi benar-benar dari midfield dan defense-nya ini seperti nggak ada arahan gitu, seperti tidak ada strategi, seperti tidak ada kohesi, tidak ada permainan bersama. Jadi kalau kita teruskan ini cuman akan bolak-balik di mana tidak bisa memegang kendali, tidak ada satu tim pun yang bisa memegang kendali. Nah inilah yang kenapa saya bilang ini berbeda. Ini pertandingan ini adalah antitesis dari pertandingan Arsenal melawan Manchester City kemarin gitu ya. Jadi makanya saya nggak setuju banget ketika dibilang bahwa Arteta ini nggak punya nyali. Bukan Arteta nggak punya nyali, tapi bahwa pertandingan kemarin itu pertandingan antara 2 master ya, dimana Arteta punya counternya Pep dan Pep punya counternya Arteta. Jadi serangannya Arteta, Pep punya counternya, dan serangannya Pep, Arteta punya counternya, sehingga mereka saling mengcounter strategi seolah-olah ini tidak terjadi hal yang seru gitu ya. Karena memang Arteta menyerang, Pep bisa menghalau serangannya sebelum menjadi berbahaya, dan kebalikannya, Pep menyerang, Arteta bisa menghalau sehingga tidak terjadi gol juga gitu. Jadi inilah makanya saya bilang ini Chelsea melawan Manchester United ini benar-benar antitesis dari pertandingan Manchester City melawan Arsenal akhir pekan lalu gitu loh. Karena satu ini yang serampangan dan satu ini yang memang berani ya gitu. Jadi memang jangan disamakan bernyali itu dengan serampangan. Dan permainan Manchester United dan Chelsea ini serampangan. Permainan Pep dan Arteta akhir pekan lalu itulah yang benar-benar bernyali adu strategi gitu ya. Ini mengingatkan saya pada ya saya juga fans Star Wars ya. Jadi ini mengingatkan saya pada momen ini ya. Momen ini di mana Obi-Wan Kenobi berhasil membunuh Darth Maul. Selama berminggu-minggu ini di serial Star Wars Rebels ya. Selama berminggu-minggu ini di hype bahwa inilah pertarungan terakhir antara Obi-Wan melawan Darth Maul, di mana Obi-Wan berhasil membalaskan dendam gurunya gitu ya, membalaskan dendam gurunya Qui-Gon Jinn yang dibunuh oleh Darth Maul. Pada saat momen pertarungannya, ini pertarungannya hanya berlangsung 10 detik. Obi-Wan itu cuma 3 tebasan. Jadi di mana fans itu berharap seperti Duels of the Fate antara Obi-Wan dan
Darth Vader ya. Jadi seperti Obi-Wan melawan Skywalker, siapa namanya kok jadi lupa. Anakin melawan Anakin Skywalker yang Duels of the Fate yang sangat klimaks itu. Ternyata pertarungannya melawan Darth Maul ini cuman nggak ada 10 detik dan Obi-Wan cuman mengeluarkan 3 tebasan. Ini untuk membedakan bahwa di mana Obi-Wan ini memang sudah menjadi Grandmaster gitu loh. Ya, dia udah menjadi masternya master. Pertarungannya nggak perlu panjang, 3 tebasan selesai gitu. Ya, untuk menunjukkan bagaimana kehebatan dia sejak Duels of the Fate itu sampai dia di sini sudah tua ketemu dengan Darth Maul ini, ilmunya udah jauh lebih tinggi. Nah, disinilah makanya saya bilang pertarungan antara Pep dan Arteta ini pertarungan dua master yang karena benar-benar udah saling paham, jadi saling counter sehingga kesannya ini nggak seru. Ya tadi seperti Obi-Wan ini nggak seru, cuman 10 detik pertarungan yang di hype gini, ini balas dendam Obi-Wan melawan Darth Maul, cuman 10 detik. Nah disinilah makanya saya bilang tolong dipahami ini perbedaan antara bernyali dengan serampangan gitu. Ya jadi ketika dibilang bahwa pertarungan antara Chelsea dan Manchester United ini seru, ya saya bilang memang seru ya. Untuk penonton awam kita terbawa emosi, naik turun emosinya gitu kan. Dari high Chelsea menang sebagai pendukung Arsenal yang sering dulu dibully sama teman-teman Manchester United, kemarin saya mendukung Chelsea. Ya jadi kemarin saya mendukung Chelsea dan itu memang terbawa emosinya naik turun. 2 gol Chelsea 2-0. Wah, happy. Disamain 2-2, aduh. Bisa menang Manchester United 2-3. Iya. Lalu terakhir penalti 3-3. Yes. Oh, bakal seri. Detik-detik terakhir Cole Palmer tendangannya masuk gol. Wow, gitu kan. Jadi memang kalau kita lihat apa ya, emosinya ada, tapi bahwa kalau kita lihat lebih dalam strateginya nggak ada dari dua klub ini ya, benar-benar hanya adu nekat, adu apa ya, cuman adu semangat, nggak ada adu strateginya gitu loh. Nah itulah jadi makanya dari saya ya inilah, tolong dibedakan antara berani dengan serampangan. Dan inilah pertandingan Manchester United melawan Chelsea ini kemarin memang layak disebut sebagai El Sakiko ya, pertarungan dua manajer yang karirnya ada di ujung tanduk gitu ya. Ini sih pendapat saya tentang pertandingan kemarin Chelsea melawan Manchester United. Kalau teman-teman dari pertandingan kemarin ada yang ingin teman-teman tambahkan, boleh tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.